Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama di mana netizen dan juga Ibu Irma Suryani memberikan respon keras dan juga kritik terhadap Bang Ara Sirait, Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia, yang tidak memasang foto Mas Gibran di lembar persentasenya ketika di DPR, teman-teman. Dan hanya memasang foto Pak Prabowo Subianto. Alasan beliau, ya, kita satu komando dengan Pak Prabowo. Mungkin Bang Ara lupa ya kalau kabinet merah putih ini di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, bukan Pak Prabowo saja. Walaupun ya Bang Ara sudah izin katanya ke Mas Gibran, tapi kan ini tidak elok, teman-teman. Di kertas suara pemilihan presiden dan wakil presiden itu satu paket Prabowo Gibran. Foto di setiap gedung-gedung kenegaraan, sekolah dan segala macam itu satu paket Prabowo Gibran. Dan pemerintahan ini pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi ya, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana reaksi netizen, utamanya Ibu Irma Suryani, terkait dengan apa yang terjadi belakangan ini kepada Bang Ara, teman-teman ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya mau komplain kepada seorang menteri yang diangkat oleh presiden dan wakil presiden sebagai pembantu untuk menjalankan program-program dari presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Jadi Bung Ara, harusnya Anda tahu itu, ya. Satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Ya, satu komando itu adalah menjalankan misi dan misi presiden dan wakil presiden. Karena misi dan visi itu satu, misi dan visi presiden dan wakil presiden yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada wakil presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda, bukan soal foto. Anda mungkin nggak berpikir bahwa bisa saja yang mengendorse Anda sebagai menteri itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi bisa juga mungkin Pak Gibran, bisa juga mungkin Pak Jokowi yang ikut membantu mengendorse Anda. Betul. Jadi janganlah bersikap seperti itu. Anda sudah membuat kegaduhan di medsos, ya. Banyak yang tidak suka dengan argumentasi Anda tersebut. Kenapa? Karena Anda seolah-olah melecehkan wakil presiden. Ya. Ingat Pak, gitu ya. Ingat sekali lagi bahwa apa yang Anda lakukan itu, ya, sudah membuat gaduh, sudah memperlihatkan seolah-olah, ya, mohon maaf, seolah-olah sebagaimana yang disampaikan oleh netizen di media sosial bahwa Anda adalah seorang penjilat. Ya, penjilat presiden, gitu ya. Saya kira nggak bagus bagi seorang Ara, ya, dengan menyampaikan argumentasi seperti itu. Saya salah satu orang yang tadinya percaya bahwa Anda punya intelektualitas, punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Tapi hari ini terus terang mohon maaf, ya. Saya melihat Anda jadi seseorang yang jumawa, ya, dengan keberadaan itu dan kemudian merendahkan posisi wakil presiden. Saya sebagai wakil rakyat, ya, merasa tercederai dengan sikap Anda yang seperti itu. Saya kira Anda harus menyadari itu. Minta maaflah kepada pemirsa, minta maaflah kepada rakyat Indonesia, minta maaflah kepada Pak Gibran. Betul. Karena Anda sudah mencederai, ya, persatuan dan kesatuan
presiden dan wakil presiden yang utuh harusnya. Ya, presiden dan wakil presiden itu utuh. Satu paket. Sekalipun misi dan visi adalah misi dan visi presiden. Tapi kan juga ada misi wakil presiden di situ. Karena mereka merupakan satu kesatuan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ara mendengar ya, dan kemudian meminta maaf kepada pemirsa di seluruh Indonesia, Dan segera meminta sadar. maaf juga kepada wakil presiden, meminta maaf juga kepada bangsa ini karena sudah membuat gaduh. Salam keindonesiaan. Paling tidak dalam 2 kali 24 jam, nama Muarar Sirait, seorang politisi yang tentu kita semua banyak tahu tentang sepak terjang beliau, kali ini diterjang oleh badai perlawanan oleh publik karena pilihan sikap politik beliau ketika mempresentasikan tentang tupoksi beliau di Kementerian Perumahan, tidak memasang foto Gibran pada saat berada bersama dengan anggota DPR, dan juga ketika berada di tengah-tengah forum koordinasi pimpinan daerah se-Indonesia. Dan ini menuai badai perdebatan di ruang media sosial. Paling tidak mau mengatakan bahwa nama Muarar Sirait paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah politik beliau kali ini. Kita mencoba untuk menelah tentang pilihan sikap atau gagasan, ide, dan tentu kita akan mencari argumentasi atau eksplanasinya, penjelasan di balik hal itu dengan cara menafsirkannya. Kita ingat pada sebuah kisah atau sebuah pernyataan mengatakan bahwa politik itu kalau tidak digelitik atau menggelitik dia tidak asik. Ya, paling tidak itu bisa kita underline atau kita garis bawahi untuk memahami dinamika politik di Indonesia, khususnya seputar kehadiran Gibran Raka Buming Raka sebagai orang nomor 2 di Republik ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Muarar ini menarik untuk kita telaah. Ya, apa yang sebenarnya menjadi reasoning atau alasan beliau, karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa sikap ini agak tentu bagi sebagian besar kalangan adalah sebuah sikap yang jauh dari ekspektasi atau harapan bagaimana bisa menghargai pilihan demokrasi, ya, produk demokrasi, produk pemilu, bagaimanapun dinamika yang ada di dalamnya. Paling tidak kita secara konstitusional sudah memiliki presiden dan wakil presiden. Nah, dalam satu forum yang disampaikan maksudnya berlangsung di tanggal 7 November yang lalu, mana di hadapan para pemimpin-pemimpin yang notabene adalah para elit-elit, ya, elit-elit partai dan seterusnya. Beliau menyampaikan satu presentasi yang tidak menghadirkan foto Gibran, dan ini sontak membuat publik merasa bahwa sengkot mereka dihianati dalam konteks bernegara, dalam konteks berpolitik di Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bang Muarar terkait dengan argumentasi mengapa beliau tidak dengan sengaja, ya, dengan sengaja dan sesadar-sadarnya untuk tidak memasang foto Gibran karena tagline atau pemikiran yaitu satu komando, satu barisan, satu jiwa, dan satu hati. Kita tidak pernah tahu yang dimaksudkan dengan beliau dengan satu komando, satu hati, satu barisan, satu jiwa itu apakah hanya menyangkut tentang segelintir elit di dalam, ya, kabinet merah putih Prabowo dan Gibran. Tetapi kita perlu melihat bahwa persoalan ini harus ditelaah, harus ditinjau, harus dipikirkan, harus direfleksikan dari perspektif hulu dan hilir. Kita tahu bahwa proses demokrasi kita dalam kontestasi politik pemilihan Pilpres dan Wakil Pres itu sudah menyertakan foto Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu sejak mereka dideklarasikan. Sejak saat itu foto yang adalah foto Prabowo dan Gibran ada di dalam kertas-kertas suara, dan kertas-kertas suara itu ditawarkan kepada konstituen, ditawarkan kepada publik warga negara yang secara konstitusional memiliki hak pilih mereka
Sehingga ketika mereka menatap pilihan Prabowo dan Gibran, mereka bersepakat dan akhirnya 58% mayoritas penduduk Indonesia memilih dan memenangkan Prabowo. Dan sejak saat itu, mestinya, idealnya bahwa foto Prabowo dan Gibran itu harus mengalir dari hulu ke hilir, dari sejak mereka dipilih, ditetapkan, kemudian dicoblos dengan dua gambar foto itu. Dan tentu sudah menjadi sebuah kelaziman bagi kita sejak Republik ini berdiri, di mana ada foto presiden, di situ ada foto wakil presiden. Mereka adalah dua produk yang tidak bisa di-split, yang tidak bisa dibelah, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa diceraikan. Karena ketika kita menceraikan salah satu, maka ini ada problem politik yang sangat serius yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang yang sudah malang melintang, makan asam begaramnya dan minum air laut, asinnya air laut dalam berpolitik. Ara melecehkan Gibran. Menurut saya sih tidak. Ara orang yang baik. Dia pengusaha. Cuma mungkin ketika Ara sedang mempresentasikan, dia nggak pede dengan figurnya Gibran. Dan mungkin itu karena terlalu semangat kali. Terlalu semangat. Udah lama pengen jadi menteri di era Pak Jokowi, dihadang sama Megawati. Hari ini diberikan kesempatan yang luas, seluas-luasnya untuk Ara berkiprah. Tapi Mas Ara harus hati-hati di era Prabowo Gibran ini. Menyebutkan nama Prabowo sendiri saja itu harus bersama Gibran. Bahkan Prabowo sendiri ketika memperkenalkan kepada kepala negara manapun, dia tidak ragu dan percaya diri untuk memperkenalkan Gibran. Jadi menurut saya ini harus dibiasakan oleh Mas Ara. Mulai sekarang ini kasih himbauan aja, terutama surat edaran Menpan RB itu untuk dicabut, Mendikbud juga dicabut. Biarin aja yang dipasang foto presiden di mana-mana juga foto presiden aja. Di Amerika juga punya foto presiden aja. Wakil itu kan namanya juga ban serep, diumpetin aja. Ya. Anda kan juga tahu di DPR ada banyak orang yang juga tidak suka dengan profilnya Gibran yang tiba-tiba jadi wakil presiden. Ya. Proses politik yang begitu panjang sampai terpilihnya Prabowo dan Gibran itu bukan sembarangan. Itu perjuangan Bapak Prabowo dan Pak Jokowi. Anda juga tahu bahwa Prabowo 5 kali minta kepada Bapak Jokowi agar dipasangkan dengan Gibran. Ya, bahkan di antara keluarganya Prabowo sendiri mengatakan begitu ya. Bahkan Pak Dasko sendiri mengatakan, ya benar. Jadi menurut saya memang Mas Ara harus terbiasa berani dan pede menampilkan profil daripada Gibran. Jadi kalau menyebut Prabowo harus ada nama Gibran. Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Iya, satu paket. Dan kita nggak tahu. Who knows? Wallahu alam. Kalau tiba-tiba Gibran jadi presiden, sementara Anda sudah mendegradasikan Gibran secara mental, mungkin tidak di dalam kata-kata,
Tetapi secara mental Anda tidak yakin profilnya Gibran sebagai seorang pemimpin. Begitu juga banyak orang di bangsa ini, ya, tidak yakin dengan Gibran. Saya mau flashback 10 tahun yang lalu. Ketika Pak Jokowi mau nyapres. Siapa yang yakin dengan Pak Jokowi? Prabowo yakin. Prabowo yakin. Oleh sebab itu Prabowo menjadikan dia cagup, calon gubernur DKI, dan berhasil. Ya, Mas Ara, introspeksi lah. Ya, mungkin Anda tidak bermaksud negatif secara secara letter luck begitu ya. Tapi secara mental kan Anda nggak yakin. Anda sendiri mengatakan di bawah satu komando Bapak Prabowo. Anda harusnya menyebutkan di bawah satu komando, yaitu komando Prabowo Gibran. Nah kalau Betul. kemudian Pak Prabowo-nya berhalangan, kemudian Gibran yang harus jadi presiden, bagaimana? Anda nggak yakin? Nah, teman-teman, itulah tadi reaksi dan respon dari Ibu Irma Suryani dan juga beberapa netizen yang menanggapi apa yang dilakukan oleh Bang Ara Sirait. Ya, saya sepakat Bang Ara ini orang baik. Bang Ara ini orang yang loyal, tapi sepertinya ini yang dilakukan Bang Ara ini adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan, atau bisa dibilang blunder lah teman-teman kalau kita mendengar dan meminjam kata dari Ibu Irma Suryani. Bang Ara ini blunder. Ya, mungkin saya nggak tahu ya apakah Bang Ara lupa atau seperti apa. Ya, bahwa pemerintahan sekarang itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Walaupun di pidato Mas Gibran ketika rakor di Sentul, rakor dengan kepala daerah, beliau juga mengatakan bahwa kita satu komando dengan Pak Prabowo, kita satu visi dengan Pak Prabowo. Tapi pemerintahan ini pemerintahan Prabowo Gibran, bukan Pak Prabowo saja sebagai presiden. Ada Mas Gibran sebagai wakil presiden yang dari awal beliau ini satu paket, dari pencalonan, dari pemilihan, dari pelantikan, mereka satu paket. Jadi ketika ada foto presiden, eloknya ada foto wakil presiden. Begitu cara mainnya mungkin ya. Kalau saya pribadi menanggapi seperti itu teman-teman. Tidak elok kalau hal-hal seperti ini hanya ada foto presiden. Apalagi ini kegiatan kenegaraan, rapat menteri dengan DPR. Rapat menteri dengan DPR. Nah, ini nih teman-teman. Kan tidak elok gitu. Masa cuma foto Pak Prabowo? Kalau kata netizen yang lain, ya Pak Prabowo bisa menang itu karena ada Mas Gibran. Ada Pak Jokowi di situ. Dan ini juga diakui loh sama Pak Prabowo sendiri. Dan ya lagi-lagi eloknya harusnya ada foto Mas Gibran di situ. Walaupun kita satu komando, Mas Gibran juga bilang satu komando dengan Pak Prabowo, tapi paket presiden dan wakil presiden ini satu teman-teman, tidak dapat dipisahkan. Kalau hanya satu yang muncul fotonya, maka ya spekulasi banyak sekali yang bisa muncul teman-teman. Utamanya terkait perpecahan, terkait dengan tidak harmonis dan segala macam. Dan karena kasus ini, makanya para pembenci, buzzer-buzzer pembenci itu memanfaatkan dengan menyebarkan sebuah isu bahwa foto Mas Gibran juga tidak dipasang di gedung DPR. Padahal ya foto Mas Gibran sudah terpasang rapih baik di gedung DPR teman-teman. Ya makanya kita sebagai para pendukung Pak Prabowo Gibran jangan mudah percaya dengan isu-isu yang terjadi, isu-isu liar yang ada di media sosial teman-teman. Kita harus cross check, kita harus melihat lebih jauh gitu. Nah yang terjadi sekarang bukan foto Mas Gibran yang tidak ada di DPR, tapi foto Mas Gibran tidak ada di lembar persentase dari Bang Ara di DPR. Nah itu yang benar teman-teman. Kita juga harus
jernih dalam melihat, jernih dalam menilai persoalan gitu. Jangan sampai kita mudah diadu domba, pendukung Prabowo dan Gibran mudah diadu domba. Nah, ini yang tidak kita inginkan, teman-teman. Jangan sampai celah-celah seperti ini itu bisa menjadi senjata bagi para pembenci untuk menyerang Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang yang kita kritisi adalah ketidakadanya foto Mas Gibran di lembar persentase Bang Ara. Dan kita fokus di situ, nggak usah kita fokus ke DPR, karena ya ada orang yang berusaha untuk memanfaatkan situasi ini, teman-teman. Dan lagi-lagi semoga ke depannya Bang Ara bisa belajar dari kasus ini, agar ke depannya Bang Ara sudah memasang foto Mas Gibran dan agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.